Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika, NIM C0B0230018, Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan tentang PPN, PPNBM, PPB, BPHTB, Bea Materai. Materi yang pertama ialah PPN. 1. Pengertian PPN. PPN adalah pemungutan pajak dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan pajak pertambahan nilai dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struktur belanja atau pembelian. Pada struktur tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau PAT. Yang kedua, PPN barang yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Yang ketiga adalah jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, meliputi jasa pelayanan kesehatan, medis, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum di darat atau air, angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyidikan, tempat parkir, dalam jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Dasar pengenaan pajak. Yang A, PPN barang sama dengan persen tarif kali harga jual. Yang B, PPN jasa, persen tarif kali penggantian. Yang ketiga, PPN impor, persen tarif kali nilai impor. Yang keempat, PPN ekspor, persen tarif kali nilai ekspor. Adapun tarif PPN, yaitu tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk membangun dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisaran 5-15% dengan tempat pemakaian tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0%. Materi yang kedua adalah PPNBM. Pengertian dari PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, PPNBM ialah pajak penjualan atau barang mewah. Merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM. Yang pertama, agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi atau barang
kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang ketiga, mengamankan penerimaan negara. Adapun prinsip pemungutan PPNBM ialah hanya satu kali saja, yaitu pada saat yang pertama, penyerahan oleh pabrika atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Adapun tarif PPNBM. Tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Materi yang ketiga, PBB. Pengertian dari PBB. PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Pemungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya jika dilihat dari sifatnya. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Adapun contoh objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Contoh objek bangunan, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. 5. Memperoleh manfaat atas bangunan. Yang terakhir, tidak termaksud objek pajak bumi dan bangunan. Adapun kriteria objek pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebankan suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang dibentuk oleh materi keuangan besarnya barang. Tarif PBB. PBB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05 Tarif PBB. PBB menetapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,5%. Dasar pengenaan pajak adalah NJKP atau nilai jual kena pajak, sama dengan NJOP. NJOP TKP, cara menghitung PBB sama dengan persen tarif pajak kali NJKP. Materi selanjutnya tentang BPHTB. Pengertian dari BPHTB
adalah singkatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang kemudian disebut dengan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dicatat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan definisi tersebut, hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan diataskan sebagai mana dimaksudkan dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Awalnya, pajak perolehan ini dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 tersebut, BPHTB menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Adapun dasar hukum dan dasar pengenaan BPHTB yaitu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atas bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah NPOP, adalah nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Adapun tarif BPHTB yaitu tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5%. 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. Yang kedua, NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau bervariasi ditetapkan secara regional perdana dan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Materi selanjutnya, bea materai. Pengertian dari bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Sedangkan mengutip dari laman DJP, bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibutuhkan oleh satu pihak. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai disebutkan kalau fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Adapun bentuk dokumen yang dikenakan materai, yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang, diantaranya surat yang menyebutkan penerimaan uang, surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promosel, dan aksep. Yang keenam, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuan jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Tarif bea materai dibedakan menjadi dua, yaitu materai 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta, yang kedua materai 3.000 untuk transaksi sebesar 250.000 sampai dengan 99.000.
dan atau atas penggunaan cek atau bilet giro berapapun jumlahnya. Kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini ialah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta bea meterai, merupakan berbagai jenis pajak yang berperan penting dalam sistem perpajakan. PPN dan PPNBM berkaitan dengan penjualan barang dan jasa, sedangkan PBB meliputi kepemilikan properti. BPHTB mengenai perolehan hak atas tanah dan bangunan, sementara bea meterai dikenakan pada dokumen tertentu. Secara keseluruhan, pajak-pajak ini menjadi sumber pendapatan negara yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.